Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 7 kelas 4G akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kebijakan peningkatan profesionalisme guru, yang di dalamnya juga memuat bahasan terkait kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan permasalahan dalam pengimplementasiannya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Nurjati Rahayu dengan NIM 2006403 dan nomor absen 20. Kemudian yang kedua ada Trianti Hoirunisa dengan NIM 2007415, nomor absen 25. Lalu ada saya sendiri, Mualifatul Hasanah dengan NIM 2008876, nomor absen 36, dan yang terakhir ada Siti Laila dengan NIM 2008939 dengan nomor absen 38. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita mengenai kebijakan profesionalisme guru. Selamat menyaksikan, teman-teman. Profesionalisme guru. Makna profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah sebuah pencerminan sikap mental serta komitmennya terhadap pewujudan dan peningkatan kualitas kompetensi keguruannya dengan segala upaya dan strategi dan senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna. Menurut Rudy pada tahun 2014. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah merumuskan parameter bagaimana seorang guru bisa dikategorikan sebagai pendidik yang profesional. Kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang berkaitan dengan karakter personal. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir ada kompetensi sikap, berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator profesionalisme guru. Dari 4 standar kompetensi guru yang sudah dibahas tadi, dapat dirangkum indikator profesionalisme guru ke dalam beberapa kriteria guru profesional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur sehingga mampu memberikan contoh yang baik kepada siswa. Kedua, mampu mendidik dan mengajar siswa dengan baik. 3. Mampu menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Yang keempat, memenuhi kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima, mampu merancang berbagai administrasi pendidikan seperti RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan lain sebagainya. Yang keenam, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki pada siswa yang diajar. 7. Terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. 8. Selalu aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran. 9. Selalu mengupdate informasi atau isu-isu yang terjadi di sekitar. 10. Memiliki kemampuan digital yang baik seperti mengoperasikan komputer atau teknologi penunjang pendidikan lainnya. 11. Memiliki kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik. 12. Selalu aktif dalam kegiatan organisasi atau komunitas kependidikan seperti KKG, PGRI, Pramuka, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, cinta kasih, tulus, dan ikhlas dalam mengajar. Selanjutnya ada mengenai kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Definisi PKB.
Program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru merupakan suatu proses kegiatan guru secara sistematis dengan memeriksa dan menilai atau refleksi guru setelah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk membenahi segala kekurangan yang berfungsi untuk meningkatkan keprofesionalannya. PKB juga dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik secara pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Dalam buku pedoman pengelolaan PKB yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011, dijelaskan bahwa PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Komponen PKB. Menurut Gultam 2012, terdapat beberapa komponen dari PKB yaitu 1. Pelaksanaan pengembangan diri, yang kedua, pelaksanaan publikasi ilmiah, dan yang ketiga, pelaksanaan karya inovatif. Komponen PKB yang pertama yaitu ada pelaksanaan pengembangan diri. Segala daya dalam mengembangkan profesionalisme diri agar mempunyai potensi berkaitan dengan undang-undang hingga dapat menyelenggarakan tupoksi dan beban pembelajaran serta pengerjaan tugas lain sesuai dengan peran sekolah. Kegiatannya terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional artinya aktivitas pendidik untuk pelaksanaan latihan dengan tujuan mencapai standar kompetensi yang dibebankan serta mengembangkan profesi guru dalam rentang periode tertentu. Kegiatan kolektif guru yaitu aktivitas guru pada aktivitas ilmiah guna mewujudkan kriteria yang dibebankan. Kedua program tersebut harus mementingkan kepentingan guru dalam pengembangan keprofesian pelaksanaan layanan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan publikasi ilmiah. Pelaksanaan publikasi ilmiah yaitu tulisan rasional yang dipublikasikan pada orang banyak sebagai wujud peran serta pendidik untuk meningkatkan mutu dan proses belajar mengajar di sekolah. Bentuk kegiatan publikasi ilmiah meliputi 3 garis besar, yaitu ada penyampaian materi kepada kelompok ilmiah selaku pembicara pada seminar atau aktivitas ilmiah. Kemudian berikutnya ada publikasi ilmiah pada bidang formal. Programnya meliputi yang pertama, tulisan yang berbentuk artikel pendidikan, kedua, catatan ilmiah pada bidang pendidikan formal yang diterbitkan tingkat nasional baik terakreditasi ataupun tidak, serta dalam cakupan lokal. Yang ketiga, penerbitan referensi belajar, sumber pendalaman materi, dan petunjuk guru. Penerbitan meliputi referensi belajar tiap jenjang atau referensi per judul. Kemudian modul belajar tiap semester, referensi yang dicetak penerbit ber-ISBN dan atau tidak, dan yang terakhir literatur penerjemahan yang disetujui oleh Kepsek atau madrasah tiap karya. Kemudian literatur petunjuk bagi pendidik. Pada nomor 3, ada pelaksanaan karya inovatif. Karya inovatif ini merupakan sesuatu yang sifatnya peluasan, variasi, atau menemukan sebagai wujud ikut serta guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada dunia pendidikan. Bentuk karya ini meliputi 1. Penemuan teknologi tepat guna, 2. Menemukan atau menciptakan karya seni, 3. Membuat atau memodifikasi alat pembelajaran, 4. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Kemudian, pada materi selanjutnya, terdapat prinsip dasar pelaksanaan PKB menurut Pajarwati tahun 2019. Yang pertama, PKB difokuskan pada kesuksesan siswa atau capaian belajar siswa. Maka dari itu, PKB sebagai bagian dari tugas guru.
Kedua, tiap guru berhak memperoleh peluang dalam mengembangkan diri secara sistematis dan kontinu. Untuk menghindari kesempatan yang sama dalam program PKB guru, maka penyusunan kegiatan PKB dimulai di sekolah. Ketiga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa guru berhak mengikuti PKB. Untuk pelaksanaan PKB tersebut dilakukan minimal jumlah jam per tahun sesuai ketetapan peraturan pemerintah. Keempat, setelah dilaksanakan penilaian kinerja guru, jika guru tersebut termasuk kategori mengikuti PKB, apabila ia tidak melaksanakannya, maka akan diberikan sanksi. Kelima, materi PKB harus berfokus pada pembelajaran siswa, materi akademik, pendekatan pelajaran, dan model terkini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, poin ke-6, PKB diawali pada guru itu sendiri, maka aktivitas pengembangan melibatkan guru dengan aktif hingga terdapat perubahan bagi diri guru tersebut. 7. PKB memberikan sumbangan terhadap perwujudan tujuan serta nilai yang berlangsung di sekolah yang bersangkutan. Maka dari itu, PKB patut sebagai salah satu komponen penting berkaitan perencanaan peningkatan pendidikan. 8. PKB diupayakan dilakukan di sekolah atau bersama sekolah di lingkungan dikarenakan untuk relevansi kegiatan. 9. PKB seharusnya dapat mewujudkan legislasi profesi guru menjadi lebih bermartabat serta berguna untuk mendidik anak sehingga menciptakan perubahan khususnya di bidang pendidikan. Prosedur PKB menurut Suryani tahun 2017. Ada 9 langkah prosedur PKB. Langkah pertama yaitu guru melaksanakan penilaian diri tiap permulaan tahun untuk melihat kinerja guru sebelumnya. Langkah kedua, setiap dilaksanakan penilaian diri, selanjutnya guru mengikuti evaluasi kinerja formatif. Langkah ketiga, lewat diskusi bersama Kepsek atau kepala sekolah dengan ketentuan koordinator PKB, yaitu pendidik yang diberikan amanah oleh Kepsek atau kepala sekolah. Langkah keempat, ketua PKB Kabupaten atau Kota, Kepsek, Ketua MGMP, dan Ketua PKB sekolah menentukan serta mengesahkan rancangan dari PKB yang sifatnya final. Langkah kelima, guru kemudian menyetujui program PKB meliputi aktivitas yang dilaksanakan dalam atau luar sekolah. Langkah ke-6, guru wajib melaksanakan aktivitas PKB seperti diagendakan dalam atau luar sekolah. Langkah ke-7, implementasi proses peninjauan dan penilaian program PKB dilakukan oleh Ketua PKB Kabupaten atau Kota bersama kedua PKP jenjang sekolah. Langkah ke-8, sesudah melaksanakan kegiatan PKB, guru harus melakukan PK pada penghujung tahun akademik baru. Langkah ke-9, pada penghujung tahun, pendidik serta ketua PKB melaksanakan perenungan apa program PKB yang telah dilakukan berguna dalam peningkatan kompetensi atau keahlian lain dalam menunjukkan karya sifatnya saintifik atau terbaru. Permasalahan implementasi kebijakan PKB. Yang pertama, waktu pelaksanaan PKB yang tidak jarang dilaksanakan pada hari efektif atau KBM sehingga dapat mengganggu jadwal KBM karena guru jadi lebih memprioritaskan PKB dibanding melaksanakan tugasnya untuk mengajar. Yang kedua, sarana dan prasarana kegiatan PKB yang kurang memadai. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang masih lemah di kalangan guru. Dan yang terakhir, lokasi PKB yang cukup jauh dari domisili. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang bisa kelompok kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.